Ferdy Sambo menangis minta hapus data CCTV jalani sidang, Arif Rahman tak berani tatap matanya. Tribun-video.com, Arif Rahman mengaku tak berani menatap mata Ferdy Sambo yang menangis meminta menghapus data CCTV di sekitar rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan, lokasi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut terungkap dalam persidangan atas terdakwa Arif Rahman terkait dugaan kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan perkara pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 19 Oktober 2022. Awalnya, Arif Rahman Arifin bersama ex-Karopaminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan hendak menghadap Ferdy Sambo di ruang kerja ex-Kadif Propam Polri. Pertemuan itu berlangsung pada 13 Juli 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Keduanya ingin bertemu Ferdy Sambo untuk melaporkan temuan rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Ferdy Sambo yang dilihatnya bersama Cak Putranto, Baikuni Wibowo, dan Ridwan Reki Nelson Soplangit. Dalam CCTV itu, Arif Rahman Arifin menemukan perbedaan tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Difumas Brigjen Ahmad Ramadan dengan temuan CCTV. Dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdy Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdy Sambo terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, jelas jaksa penuntut umum, JPU, saat membacakan surat dakwaan. Ferdy Sambo pun langsung menyatakan bahwa temuan Arif tersebut tak benar. Lalu, Arif kemudian berusaha kembali menjelaskan soal temuan itu kepada Sambo. Namun, Ferdy Sambo kembali membantah soal temuan tersebut. Kali ini, Ferdy Sambo membantah dengan nada yang meninggi. Pada saat itu Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdy Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" ungkap JPU. Lalu, Ferdy Sambo pun marah dan meminta agar Arif Rahman Arifin agar menghapus data CCTV tersebut. Dia juga meminta agar persoalan CCTV sudah selesai. Ferdy Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian saksi Ferdy Sambo menyampaikan kepada Hendra Kurniawan, "Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres," jelas JPU. Setelah perintah itu, Sambo kemudian menegur Arif Rahman Arifin untuk menatap matanya. Namun, Arif enggan menatap matanya dan memilih terus menunduk. Pada saat komunikasi tersebut saksi Arif Rahman tidak berani menatap Ferdy Sambo dan hanya menunduk lalu Ferdy Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan embakmu." Kemudian saksi Ferdy Sambo mengeluarkan air mata, jelas JPU. Setelah itu, proses pengerusakan barang bukti pun dimulai sebagaimana perintah Ferdy Sambo kepada Hendra Kurniawan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk guna menutupi kejadian. Hendra Kurniawan kepada saksi Cak Putranto dan saksi Baikuni Wibowo untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni Wibowo, Dika berkata, "Yakin Bang?" Saksi Baikuni Wibowo menjawab, "Perintah Kadif." Saksinya Karopaminal, jelas JPU. Diketahui, dalam perkara tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, polisi juga menetapkan 7 orang anggota Polri sebagai tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ketujuh orang itu yakni, mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo, AKP Irfan Widianto, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cak Putranto. Keseluruhannya berperan sebagai anggota yang merusak hingga memusnahkan barang bukti termasuk rekaman CCTV soal kejadian tewasnya Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo. Sedangkan dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ini turut menyeret Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer sebagai tersangka.
Dalam kasus pertama, para terdakwa pembunuhan berencana didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Editor, Erwin Joko Prasetyo. Video Production, Muhammad Taufikur Rohman. Sumber, tribunnews.com.